penting, yakni daripada air yang berada di Makkah atau di Ka'bah, namanya air Zam-Zam. Jadi bagaimana asal mula daripada Zam-Zam ini? Kenapa sampai disebut Zam-Zam? Nah, karena ini peristiwa penting tentang akan kehadiran daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan hadirin wal hadirat, ketika Abdul Muttalib, jadi beliau katakan dalam satu riwayat daripada Ibnu Hisham, inni lanaimu fil hijrin. Jadi saya ketika itu, kata Abdul Muttalib, saya tidur di hijr. Al-hijr ini ulama katakan ada di antara dua berhala, al-hijr namanya. Ida atani atin, kemudian datang seseorang, ini dalam mimpi, beliau tertidur bermimpi, datang seseorang, ikhfir taibah, datang seorang yang bagus parasnya, dia katakan galilah daripada taibah. Wa qultu wa ma taibah, ketika itu Abdul katakan apa itu taibah? Wa thumma qala dhahaba anni, kemudian orang itu pergi dariku. Ketika besok harinya dia kembali lagi ke hijr itu, dia tidur lagi, bermimpi lagi, ketemu dengan orang tersebut, maka dia katakan ilfir barrah, galilah barrah. Wa qultu wa ma barrah, ditanyakan apa itu barrah, orang itu pergi lagi. Kemudian dia datang lagi besok harinya itu, tidur di situ lagi, dia bermimpi lagi di situ, datang lagi orang tersebut dan katakan kepadanya galilah ihfir magnunah, dan galilah daripada magnunah. Wa thumma qala wa ma magnunah, dia tanya lagi apa itu magnunah, pergi lagi orang tersebut. Kemudian besok harinya datang lagi daripada Abdul Muttalib ke tempat tersebut, maka dia katakan ketika dia mimpi untuk kesekian kalinya, maka dia katakan ihfiru Zam-Zam, galilah daripada Zam-Zam tersebut. Wa qultu wa ma Zam-Zam, apa itu Zam-Zam? Tanya daripada Abdul Muttalib. Wa qala tanzrifi abadan wa la tadum'an, yaitu sesuatu yang tidak pernah akan habis. Wa tasqi haji dal a'dham, dan itu akan meminum daripada jamaah haji yang besar. Wa huwa bainal farti wad dam, dan itu ada di antara kotoran dan darah. Wa indan nufratul arab wal wa'sam, dan dia berada berterbangan daripadanya burung-burung gagak yang berwarna putih. Wa indal gharyadil namal, dan dia di antara di situ ada tempatnya semut. Ini tanda-tanda itu tempat lokasi Zam-Zam. Yang pertama apa ada? Di antara darah dan kotoran, ada juga daripada di situ sarang semut, ada burung-burung gagak berwarna putih di situ. Maka ketika itu daripada tanda-tanda tersebut, maka datanglah Abdul Muttalib ke tempat tersebut sesuai dengan tanda-tanda tersebut. Maka ketika itu wa mahu Ibnul Khalid bin Abdul Muttalib, ketika itu beliau bersama seorang anaknya yang bernama Al-Haris, bukan Haris Tunaneces, kalau sana Haris Tunaneces. Kalau ini Haris bin Abdul Muttalib, Haris bin Abdul Muttalib. Laisa lahu yawma idin waladun wa ghairahu, pada ketika itu tidak ada anak satupun daripada Abdul Muttalib kecuali yang baru ada Al-Haris. Maka ketika itu mereka menggali. Nah, ketika mereka menggali daripada tempat tersebut, mereka menggali tersebut. Ketika itu falamma bada Abdul Muttalib wa tay'al qabbara, ketika itu Abdul Muttalib dia langsung kaget, dia bertakbir Allahu Akbar. Maka ketika itu melihat air, keluar airnya. Kalau Abdul Muttalib sudah bertakbir, kira-kira agamanya apa? Dia sudah bertakbir Allahu Akbar, disebutkan Allahu Akbar. Maka ketika itu
Melihat seperti itu, maka masyarakat Quraisy menganggap ini Abdul Muttalib sudah mendapatkan sesuatu hajat yang besar ketika itu. Maka mereka katakan kepada Abdul Muttalib, "Ya Abdul Muttalib, innaha bi'rul ibna Ismail, abina Ismail." Wahai Abdul Muttalib, ini sumur kakek kami Ismail, maka libatkanlah kami dalam penggalian tersebut. Nah, jadi orang Quraisy mau libatkan karena sudah ini sumur. Jadi kalau dapat barang bagus, biasanya orang semua mau baku tambah di situ. Biasanya seperti itu toh. Kalau ada faedah terus, udah mau faedah terus. Biasanya begitu. Bukan bersindir nyata. Ini sumur, bicara tentang sumur ini. Jadi ketika itu masyarakat Quraisy mau minta kerjasama untuk penggalian sumur tersebut, maka berkata Abdul Muttalib, tidak boleh. Ini dikhususkan untukku, kata Abdul Muttalib. Dikhususkan untukku. Maka ketika itu masyarakat menolak. Maka mereka mengatakan, kalau begitu kami tetap meminta wahai Abdul Muttalib untuk kerjasamanya, tapi tetap menolak. Mereka antara kedua belah pihak, Abdul Muttalib dengan Quraisy ini, mengambil satu kesimpulan untuk mencari satu orang pemuka yang akan menyelesaikan ini keputusan. Apakah mereka boleh mengikuti ini untuk penggalian sumur mendapatkan air atau tidak? Maka mereka mencari satu orang yang dikatakan sebagai dukun, yang bisa untuk menengahi daripada perkara tersebut. Maka ketika itu mereka berangkat karena menemukan bahwa seseorang tersebut, yakni yang bernama, yang orang tersebut berada di pada Bani Sa'ad Al-Hazum, orang tersebut. Tapi beliau ini berada di Syam. Jadi mereka berangkat ke Syam dengan kafilah-kafilah. Ketika itu mereka berangkat sampai melewati padang pasir yang luas dan besar. Maka ketika itu mereka ini mulai kehabisan air. Nah, air sudah agak sulit setengah mati. Ketika air mulai surut habis dalam persediaan tersebut, maka ketika itu Abdul Muttalib meminta air daripada orang-orang kafilah-kafilah yang Quraisy mengikutinya. Dia minta, tapi mereka menolaknya. Maka ketika itu kata daripada Abdul Muttalib, kalau begitu kita tidak akan mampu dan daya ini. Maka kecuali persiapkan diri kalian, kalau sudah tidak mendapatkan air, maka ketika itu gali saja kuburan masing-masing, istilahnya. Kalau mati ini sudah ada bisa ngurusin, maka gali kubur masing-masing. Ini sombatanan karena sudah ada air, mati kehausan. Ketika masih melihat daripada teman-temannya seperti itu, sahabat-sahabatnya seperti itu, maka dia timbul lagi pikirannya, bagaimana mungkin kalau kita hanya berserah diri seperti ini, kata beliau. Maka dia katakan, kalau begitu kita bangkit untuk tetap mencari sampai ke apa tujuan kita, dan masing-masing orang ini menggali, cari itu mana sumber mata air. Maka mereka pergi masing-masing orang. Mereka pergi masing-masing daripada setiap kendaraan-kendaraan mereka. Maka ketika itu beliau mulai bangkit. Wa taqaddama Abdul Muttalib rahlatahu farakabahu. Abdul Muttalib sudah bangkit, dia berdiri, dia akan naik kepada ontanya itu agak sedikit jauh. Sahabat-sahabatnya sudah seperti itu. Ketika beliau sudah berangkat pergi, ketika itu falama itsba'adha bihi, ketika beliau sudah bangkit untuk berdiri, in farajata min tahtal hafaha ainil ma'il adbun. Ketika itu beliau akan naik kudanya, ontanya akan mau naik, beliau melihat ada air yang keluar dari kaki ontanya. Melihat ada air keluar dari kaki ontanya tersebut, maka dia katakan, ayo sini wahai Gabilah Quraisy, ayo minum dari sini, ambil air dari sini. Maka orang-orang melihat terheran, loh bagaimana ini Abdul Muttalib ini bisa mendapatkan air seperti itu? Oleh karena itu mereka katakan, qad wallahu budiyalaka alaina ya Abdul Muttalib. Sungguh Allah telah menetapkan ini kepadamu wahai Abdul Muttalib,
wallahi la nahamadu samaka fihi zamzam abadan, dan demi Allah kami tidak akan mengganggu lagi kepadamu tentang masalah untuk pengurusan daripada sumur Zamzam. Jadi akhirnya diberikan kepada Abu Talib pengurusan seluruh daripada Zamzam tersebut. Tidak ada yang bisa campur tangan karena sudah ada tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kesimpulan daripada Abdul Muttalib. Jadi bagaimana sehingga mendapatkan daripada sumur Zamzam tersebut. Jadi nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini kalau diambil daripada nasab daripada ayah beliau, adapun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang namanya Syaibatul Hamad, karena beliau punya rambut putih, itu bergelar Syaibatul Hamad. Bin Hashim ini dikatakan juga Al-Amru atau Bani Hashim. Kenapa dikatakan Amru? Amru ini orang yang suka menemukan roti untuk kasih makan sama jamaah haji. Jadi kalau jamaah datang, dia ambil tuh roti, dia kasih remuk, dia taruh dengan kuah segala macam, kasih makan. Karena itu namanya Amru, bergelar Amru. Bin Abdul Manaf yang bergelar Al-Mughirah. Bin Kusyai yang bernamanya Zaid. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin bin Ghalib bin Fihr. Maka Fihr ini yang berjulukan Quraisy. Jadi kalau bagian daripada Quraisy, maka daripada orang yang bernama Fihr. Kemudian Abang bin Malik bin Nadar yang namanya Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah yang namanya Amir bin Ilyas, bukan Nabi Ilyas, bukan, tapi nama orang ini. Bin Mubar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian bin Udad bin Hamaisyah bin Salaman bin Aus bin Baus bin Gimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Naza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabit bin Jahim bin Nasi bin Mahi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Adda'a bin Hamdan bin Sinbar bin Aisyar bin Anfad bin Ayham bin Mughsir bin Nahid bin Zarih bin Sunay bin Muzay bin Iwadah bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Jadi kalau bin Ibrahim daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian daripada Ibrahim bin Tariq, yaitu namanya Azar, daripada ayahnya tersebut. Bin Nahur bin Saru bin Saruk bin Ra'u bin Falak bin Aibar bin Shalat bin Al-Farshak bin Sam bin Nuh bin Lam bin Matawshalat bin An-Nuh bin Idris bin Yar bin Mahlail bin Qainan bin Yamasha bin Said bin Adam alaihi salam, sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena itu dalam Maulid Tiba kalau kita baca disebutkan annallaha intaqalahu min aslabi tahirah, sungguh Allah telah memindah-mindahkan daripadaku daripada tulang-tulang sulbi yang suci, bersih. Aslabi tahira ilal arhami zakiyatil fakhirah, kepada rahim-rahim yang suci lagi megah. Hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala shifahin. Kemudian Allah mengeluarkan diriku daripada kedua orang tuaku tanpa melakukan satu kejahatan apapun. Satu kejahatan apapun. Sekarang ayat Quran disebutkan daripada bagaimana perpindahan daripada sulbi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat disebutkan alladzi yaraka hina taqumu wa la taqallubaka fi sajidin, yakni yang artinya yang melihat perubahan gerakmu di antara orang-orang yang sujud. Maka di sini Allah mengatakan wa hada intikalu alaihi salatu wassalam min suil nabiyyin ila sumil nabil akharu wa hada la khilafa fihi. Ini ayat menyatakan perpindahan sulbi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada nabi-nabi, orang-orang suci tersebut, dan ini tidak ada khilaf di antara ulama.
Semuanya ijma, tidak ada tafsir yang lain, hanya menyatakan perpindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kemuliaan daripada nasabnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, kalau berbicara nasab ini, maka nasab yang paling agung tidak ada yang melebihi nasab daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi katakan, saya ini anak daripada dua orang yang disembelih. Anak daripada dua orang yang disembelih. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Abdullah. Jadi Abdullah ini juga mau disembelih. Bagaimana Abdullah mau disembelih? Sudah, biar burung mau disembelihnya apa-apa, biasa itu. Biasa dong, jual apa burung sama dengan sembelih burung itu. Jadi ketika Abdullah ini jadi anak yang paling ganteng daripada Abdul Muttalib, itu Abdullah paling ganteng. Dan bernazar Abdul Muttalib kalau di hadapan Hubal, jadi berjanji sudah nazar, saya dapatkan anak sebanyak 10, maka saya akan mengorbankan satu orang anak. Ini sudah nazar. Maka ketika itu dapat anak pertama Al-Kharis, kemudian fulan, terus. Ketika sudah mendapatkan anak sampai ke 10, maka teringat dia punya nazar. Allah, saya ini punya nazar. Nazar saya ini akan menyembelih satu orang di antara sekian ke 10 anak ini, siapa yang akan sembelih? Maka diundi Abdullah, saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Abu Talib. Siapa lagi? Abbas. Siapa lagi? Hamzah. Siapa lagi? Abu Lahab. Siapa lagi? Haris. Tunaneces. Jadi diundi nama-nama, maka dimasukkan nama Abdullah di situ juga. Ketika dicabut, yang tercabut cuma satu nama, Abdullah. Ketika tercabut Abdullah, maka langsung disampaikan kepadanya, ya Abdullah, kau ini saya sudah akan tebus untuk berhala. Fadl, silahkan. Sudah, ditarik Abdullah. Sudah bosok tuh pisau, ditarik Abdullah. Ketika ditarik di bawah ini, orang-orang, ya kemana ya Abdul Muttalib? Saya akan menyembelih anakku. Loh, kenapa? Iya, sudah diundi, saya sudah bernazar kepada berhala, kalau memang sudah 10 saya akan potong satu. Maka ditarik Abdullah. Lewat lagi orang yang lain, katakan orang Quraisy, ya Abdul Muttalib, apakah tidak ada anak-anak yang lain? Tidak ada, cuma Abdullah yang kecabutan, dia punya undi. Maka ketika itu sampai kepada beberapa orang, dia katakan, sayang ya Abdul Muttalib, dia ini anak yang ganteng, yang pintar, yang tampan, yang menajudkan nanti keturunanmu, kenapa harus sembelih? Mungkin ada cara yang lain, coba cari dukun atau bagaimana yang bisa untuk menjadikan tebusan. Maka berpikir Abdul Muttalib, ini siapa yang boleh terjadi? Dia cari dukun. Cari dukun dapat daripada paranormal ketika itu. Dapat satu orang perempuan paranormal. Dia sudah nyatakan daripada maksud hendaknya. Maka kata paranormal ini, kau harus mengundi Abdullah dengan unta. Berapa banyak unta? 1 nama Abdullah dan 10 unta. Maka diundi. Undi pertama kali nama Abdullah dan ditaruh unta di situ. Digoyang. Terkeluar kemari siapa? Abdullah. Enggak. Tambah lagi 10. Jadi pertama 10, tambah lagi 10 ulang. Goyang lagi, keluar Abdullah. Terus 2, 3, 4 kali sampai 70 ekor unta tetap yang keluar Abdullah. Sampai 80 kali diundi lagi, Abdullah yang keluar. 90 kali Abdullah yang keluar. Sampai pada ke 100 kali ketika dicabut undian tersebut, yang keluar daripada nama unta. Sudah berapa? 10 kali. Berarti berapa? 100 untanya. Karena itu Nabi katakan, aku ini adalah 2 orang anak yang akan disembelih daripada Ismail dan ayahnya Abdullah. Kalau sepotong sunya habis, sudah selesai. Cuma Allah berkehendak lain.
Itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah waktu, masih panjang lagi membahas, tapi kesian Arab bawa CD semua. Kesian Ustadz sudah tadi wasis asam lambung. Jadi insya Allah akan disambung pada kali berikutnya. Insya Allah. Kalau semua kasih semua lupa lain, jadi kurang sedikit. Jadi kalau tadi kan nasab daripada ayah, nah besok nasab dari ibu kita akan bawa. Kenapa? Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi waktu sedikit cerita. Jadi waktu daripada Abdul Muttalib pernah pergi ke Yaman, beliau beberapa orang bawa sahabatnya, kurang lebih ada 4 orang. Sampai di sana ketemu dengan pendeta Yahudi. Maka ketemu dengan pendeta Yahudi, mereka bercerita, maka kata pendeta ini, saya melihat pada dirimu ada tanda-tanda kerajaan yang besar, wahai Abdul Muttalib. Maka bercerita, terus bagaimana? Dan saya melihat daripada kitab kami Taurat, Nabi yang terakhir akan keluar daripada kalangan kalian. Keluarnya di kota Makkah. Tapi ketika saya melihat dirimu, ketika melihat namamu, sukumu dari Quraisy, maka tidak sesuai, karena yang saya lihat daripada kitab kami, keturunan Nabi tersebut berketurunan diambil daripada Bani Zuhrah. Oleh karena itu Abdul Muttalib pulang ke kampungnya, maka dia menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah daripada Bani Zuhrah. Kenapa? Bagian ibunya ini yang kuat, dia punya silsilah kenabiannya. Bagian ibu yang kuat dari Bani Zuhrah dikeluarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ini 4 orang sahabat langsung dinamakan. Jadi yang bersama dengan Abdul Muttalib ini ada 4 sahabat. Jadi pendeta dikatakan yang namanya orang tersebut, Nabi tersebut Muhammad. Jadi ini 4 orang ini rame-rame pulang ke Makkah, mau cepat cari untuk namanya anak dan cucu nama Muhammad. Tapi kebetulan yang pertama kali mendapatkan cucu Abdul Muttalib, maka dinamakan Muhammad. Jadi itu sejarahnya. Jadi Bani Zuhrah ini yang paling kuat daripada nasabnya, daripada keturunan, daripada ibu, daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah nanti besok kita akan sambung lagi dengan bagaimana keturunan nasab daripada silsilah daripada ibunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi